Ini termasuk apa? Cara singkat untuk menyelesaikan sihir. Ya, tanpa harus meruqyah butuh waktu yang panjang. Kalau ketemu ini, Masya Allah. Makanya Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, termasuk ada sihir, ada penangkalnya sihir, ada obatnya, ada terapinya. Nah, Nabi SAW, ya, Nabi SAW juga pernah kena sihir, yaitu sihir khayali, sihir khayalan. Dia tidak kena penyakit fisik, tapi kena khayalan. Ya, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi SAW waktu itu apa? Kana yukhayyal ilahi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Dia pernah menghayal mendatangi istri-istrinya, padahal Nabi tidak pernah mendatangi istrinya. Ada yang menyebutkan sekitar 6 bulan. Ya, Nabi merasa mendatangi istrinya, padahal istrinya tidak ada yang mengakui Nabi mendatangi mereka dari 9 istrinya. Nah, kalau jomblo ya hanya ngayal aja, tidak ada istrinya Nabi ngayal. Ya, nah ngayal ingin dapat istri. Nah, ini yang ada pun yang punya istri disihir apa? Disihir biar nggak bisa datangi istrinya. Nah, sihir ini ya sebenarnya datang dalam lafaz bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan Rasulullah minta kepada Allah, ya, Rasulullah minta kepada Allah agar ditampakkan ini apa penyebabnya. Kemudian diutuslah 2 malaikat, satu malaikat di kepala, satu malaikat di kaki. Ya, adapun malaikat yang ada di kaki, dia berkata, ya, kata malaikat ini, ya, sebenarnya dikatakan bahwasanya ya rajulun alladhi 'inda ra'si, yaitu satu malaikat yang ada di kepala Nabi SAW, ya, ma balur rajul, apa yang terjadi pada laki-laki ini, itu pada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat yang di kaki, dia menjawab matbu, yaitu mas'ur, kena sihir. Ya, dia terkena sihir. Kemudian tanya lagi malaikat satunya yang ada di kepala, wa man tabbah, siapa yang menyihir? Ya, disebutkan Labid bin Aqsam. Yang menyihir disebutkan, dikabarkan, dan ini tentunya kabar dari Allah. Ya, Labid bin Aqsam, seorang lelaki Yahudi. Ya, seorang lelaki Yahudi. Di antaranya di sini juga demikian. Kalau ada orang kena sihir, berarti jangan entengin, minta doa kepada Allah. Di mana tali ikatan sihir itu diletakkan, subhanallah, ada di antara saudara kita langsung dimimpikan oleh Allah malamnya. Karena kalau mimpi seperti ini, mimpi dari Allah. Kalau mimpi itu ada 3, mimpi dari Allah, mimpi dari setan, yang ketiga mimpi hanya bunga tidur. Ya, kalau bunga tidur itu apa? Kejadian di siangnya, dia habis makan sama temennya, misalkan sama temennya, sama kisah-kisah satu terjadi di siang itu, malamnya langsung dimimpikan. Ini berarti cuma bunga tidur, mimpi kosong. Ya, ada apa mimpi baik, itu mimpi dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Dan ini mimpi dari Allah tentunya. Dikabarkan, diletakkan bahwasannya diletakkan sesuatu bukhul itu di depan rumah dia, di depan pintunya, di pojoknya, di dekat pewetnya, di halaman. Makanya termasuk mimpi. Cepat cari dan kemudian apa? Diruqyah, baca Al-Falaq, An-Nas, batal sekalian. Nah, ini termasuk apa? Cara singkat untuk menyelesaikan sihir. Ya, tanpa harus meruqyah butuh waktu yang panjang. Kalau ketemu ini, Masya Allah. Doa di kapan? Sepertiga malam, di waktu-waktu mustajab, hari Jumat akhir waktu, ya, ketika diboleh, ketika sedang hujan, doa agar apa? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi minta dan dikirim oleh para malaikat. Nah, ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian disebutkan pula di mana itu letak bukhulnya di mana? Disebutnya itu fi jufi tal'atin, ya, dzakarin wa
musyatin wa musyafah. Ya, di situ di sumur, ya, di sumur di dalam, ya, yang di situ ada apa? Pala itu mayang. Mayangnya kurma. Zakar itu pejantannya. Ya, diletakkan. Di situ ada sisirnya, bekas sisirnya Nabi sama musyafah. Musyafah itu jatuhan rambut. Yang mana Labid bin Awsam meminta kepada anak laki-laki Yahudi yang bisa nyisirin rambutnya Nabi. Diambillah potongan sisirnya, gigi sisirnya sama jatuhan rambutnya. Ini menunjukkan apa? Untuk pakai sihir itu butuh perantara. Ya, seperti bujangan kalau ingin pakai ilmu sihir untuk mengikat wanita, permisi, mereka betul-betul nyari, diajari sama dukun permisi, akramakumullah, ngambil celana dalamnya. Terjadi seperti ini. Ya, seperti di sini yang diambil apa? Rambut sama gigi dari sisirnya Nabi SAW. Berarti ada perantara. Ya, kalau nyihirnya pakai pakaian, jangan pakaian yang habis dicuci, tapi pakaian yang masih bau keringat dia. Ya, kalau sudah dicuci mungkin jinnya nggak bisa ngendus-ngendus ini yang baju yang mana ya. Nah, coba ada cari akarnya, ya. Ada akarnya. Ya coba kita tanya dari mana? Ya, dari pengalaman mereka. Nah, dari pengalaman mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka pakai perantara. Ya, mereka pakai perantara. Juga kadang pakai perantara foto. Pakai perantara foto. Ada yang pakai perantara boneka, voodoo, ya, dan lain sebagainya. Seperti suami istri lama nggak punya anak, ternyata disihir sampai suami betul-betul spermanya nol. Ya, wanita juga nggak ada maninya, ternyata sampai digembok dengan boneka tersebut di alat vitalnya. Nah, wah ini nasallallahu alaihi. Ini penyakit non medis juga yang harus dipelajari oleh siapa? Mereka baik dokter modern ataupun klasik atau terapis-terapis. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Dan mereka menggunakan ini, ya, bukhul tadi dari sisir dan juga rambut Nabi. Itu apa? Cara berikutnya dengan meniupkan juga. Setelah disebutkan dikir-dikirnya para dukun, ya, heng milah heng sekaring bawono, gitu kan, ditiupin, ya, nasallallahu alaihi, ditiupin, ya, dan niupnya rata-rata terjadi waktu sahur, karena sihir terjadi waktu sahur, ya. Makanya kemudian ketika dapat tali ini, ya, turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Setelah dapat kabar ini, Nabi mengirim beberapa sahabat untuk yaitu mencari sumur ini, ya, yaitu sumurnya Bani Zuraik, yang mana Labid bin Awsam adalah dari kabilah Bani Zuraik, ya. Dan di sumur ini, yaitu Darwan ini, kemudian didapetin. Setelah didapetin, dibacakanlah surat ini, ya, dibacakanlah surat ini. Kalau kita dapat ini, baca surat ini, bakar sekalian untuk membatalkan sihir secara tuntas. Nih, kalau dapat bukhulnya sekali lagi tuntas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ini rahmanakumullah jami'an.